Berdasarkan ayat ini, banyak orang yang berkata, sekalipun hasil pekerjaan Anda terbakar, Anda tetap diselamatkan. Sekalipun Anda tidak punya hasil pekerjaan atau jika hasil pekerjaan Anda sedemikian buruknya sehingga layak untuk dibakar, selama Anda masih punya iman, Anda akan tetap diselamatkan. Inilah jenis penyelewengan dari ayat ini yang sering kita dengar. Hari ini kita akan berbelok sejenak dari pembahasan kita tentang perumpamaan-perumpamaan yang diajarkan oleh Yesus. Dan kita akan membahas satu hal yang diminta oleh penonton channel ini, yakni tentang purgatori atau api penyucian dilihat secara alkitabiah. Penggunaan kata purgatorium mungkin baru terlihat antara 1160 sampai 1180 dengan sebuah gagasan bahwa purgatorium adalah suatu tempat. Tulisan Megan McClellan dalam bukunya Consorting with Saints, Prayer for the Dead in Early Medieval, halaman 18. Dan menurut Jacques Le Goff, disebut sebagai kelahiran. Umat Katolik Roma tidak menganggap ajaran purgatorium sebagai penambahan imajinatif, tetapi sebagai bagian dari iman yang berasal dari pernyataan Yesus Kristus yang diwartakan oleh para rasul. Di antara para bapa gereja awal, Origenes mengatakan bahwa ia yang diselamatkan, karena itu diselamatkan melalui api, yang membakar dosa-dosa dan keduniawian. Sama seperti proses pemurnian emas dalam api dari logam-logam lain seperti timah hitam. Sumber Testify Origen, Martyria and the Christian Life. Saint Ambrosius dari Milan berbicara mengenai semacam baptisan api yang terletak di pintu masuk menuju surga dan semua orang harus melewatinya pada akhir dunia ini. Menurut doktrin ini, sebagian jiwa belum bebas sepenuhnya dari efek dosa sementara dan akibatnya tidak dapat langsung memasuki keadaan surga. Sementara sebagian lainnya sedemikian berdosa dan penuh kebencian kepada Kristus sehingga langsung masuk ke neraka. Bagi jiwa-jiwa yang terselamatkan ini, atau yang ditentukan berakhir dalam persatuan dengan Allah dalam surga, belum tentu sepenuhnya berada dalam kondisi kudus. Jika mereka meninggal sementara proses pengudusan belum selesai, maka proses pengudusan diselesaikan dalam api penyucian atau purgatori. Melalui api penyucian inilah jiwa-jiwa meraih kekudusan yang diperlukan untuk memasuki sukacita surgawi. Sumber Catechism of the Catholic Church, The Gravity of Sin, 1854. Doktrin ini mendasarkan pemahaman mereka dari kitab 1 Korintus 3 ayat 15, lalu 2 Makabe 12 ayat 40 sampai 44, Sirak 7 ayat 33, dan seterusnya. Saya merasa tidak dalam posisi layak untuk membahas kitab Makabe ini, karena itu saya serahkan kepada teman-teman kita dari Katolik. Namun saya akan mengulasnya dari sudut pandang 1 Korintus 3 ayat 15, karena ini bersumber dari Alkitab. Mari kita dengar dulu 1 Korintus 3 ayat 15 ini. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Kita akan melihat makna rohani dari ayat ini, dan saya akan menyajikan fakta-fakta yang ada dan Anda tinggal mengambil keputusannya saja. Saya akan memberikan banyak referensi karena saya ingin agar Anda melihat apa yang dikatakan oleh firman Allah. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan inti dari 1 Korintus 3 ayat 15 ini, saya ingin mengarahkan perhatian kita pada Matius 12 ayat 30b, supaya Anda bisa mendapatkan latar belakang dari 1 Korintus 3 ayat 15. Matius 12 ayat 30b, Yesus berkata, "Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Apa yang Yesus maksudkan dengan kalimat tersebut? Jika disampaikan lewat cara lain, Yesus sebenarnya sedang berkata, siapa tidak bekerja bersama aku, ia bekerja melawan aku. Di sini tidak ada tempat netral. Mengumpulkan atau mencerai-beraikan adalah suatu pekerjaan. Hal ini merupakan suatu perbuatan. Dan Yesus sedang menyatakan, aku tidak sekedar mengamati pengakuanmu saja. Kamu berkata bahwa kamu percaya ini dan itu. Bukti pengakuan itu akan terlihat di dalam hidupmu dengan melihat apakah kamu bekerja bersama aku atau kamu bekerja melawan aku. Siapa tidak mengumpulkan bersama aku, siapapun ia itu, adalah orang yang mencerai-beraikan. Sangatlah jelas bahwa mencerai-beraikan adalah lawan dari mengumpulkan. Jadi jika Anda tidak mengumpulkan bersama Yesus atau bekerja bersama Dia, berarti Anda mencerai-beraikan.
Pertama-tama mari kita masuk dalam pemahaman makna kata mengumpulkan dan mencerai-beraikan ini dalam bahasa sumbernya. Kata mengumpulkan dan mencerai-beraikan ini mengacu kepada domba, yaitu tindakan mengumpulkan atau justru mencerai-beraikan domba-domba. Sebagai contoh, kata mencerai-beraikan ini dipakai di Yohanes 10 ayat 12, di mana serigala datang dan mencerai-beraikan kawanan domba itu. Jadi Anda hanya bisa menjadi gembala yang mengumpulkan domba-domba atau menjadi serigala yang mencerai-beraikan. Hanya itulah pilihannya, tidak ada tempat netral di sini. Yang kedua, kata tersebut juga berkaitan dengan tuaian atau hasil panen. Saya pikir Yesus sengaja memperluas cakupan maknanya. Yesus berkata, barang siapa tidak mengumpulkan tuaian bersama aku, ia mencerai-beraikan atau ia merusak tuaian. Dinyatakan lewat cara yang manapun, maknanya sama saja. Semua itu mengacu pada tindakan membawa orang pada keselamatan atau justru menjauhkan mereka dari keselamatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, seorang Kristen sebenarnya sedang mengumpulkan orang-orang kepada Allah. Seperti seorang gembala atau dia justru mencerai-beraikan mereka seperti serigala. Jika Anda mengaku sebagai orang Kristen tetapi perilaku Anda sangat memalukan, maka Anda menjauhkan orang-orang dari Allah atau Anda sedang mencerai-beraikan. Anda sedang melakukan pekerjaan serigala. Pikirkan saja, satu kata tidak ramah yang Anda ucapkan pada seseorang atau satu tindakan yang gegabah akan menimbulkan kerusakan yang cukup mendalam terhadap orang yang mendengarnya. Tindakan ini mungkin akan mendorong itu pergi menjauh dari Allah, artinya Anda sedang mencerai-beraikan. Sebaliknya, setiap tindakan yang datang berdasarkan kasih, setiap kebaikan yang datang dari Anda akan membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan atau mengumpulkan. Mari kita kembali ke 1 Korintus 3 dan kita akan dengar dari ayat 10 sampai 17 untuk mendapatkan konteksnya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Dikatakan bahwa kita ini adalah bait Allah, Roh Kudus Allah berdiam di dalam diri kita. Dapatkah Anda melihat hubungan ayat ini dengan yang kita bahas di Matius 12 ayat 30 tadi? Kita telah melihat bahwa kita akan menjadi orang yang mengumpulkan bersama Kristus atau mencerai-beraikan. Kita juga telah melihat bahwa kedua istilah tersebut bisa mengacu pada tuaian. Dalam 1 Korintus 3 ayat 9 dikatakan, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Anda dan saya adalah ladang Allah, dan para pekerja Allah bekerja di ladang itu untuk mengumpulkan tuaian. Akan tetapi jika Anda memiliki pekerja yang tidak setia atau yang jahat, dia bisa merusak hasil panen. Bukannya mengumpulkan hasil panen, dia malah menghambur-hamburkannya. Di 1 Korintus 3 ayat 17, Paulus sedang berbicara tentang hal menghancurkan atau membinasakan. Jika ada orang yang membinasakan, sama artinya dengan jika ada orang yang mencerai-beraikan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, karena bait Allah itu kudus, karena dia sudah membelinya dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah anaknya. Demikianlah segala yang kita kerjakan akan memiliki dampak, entah kita akan membangun atau membinasakan. Itulah poinnya. Perhatikan hubungan antara perikop ini dengan yang di Matius. Hari Tuhan di 1 Korintus 3 ayat 13 juga ada di Matius 12 ayat 36, yaitu hari penghakiman. Dan di ayat 16 dan 17 disebutkan bahwa kita adalah bait Allah, jadi Roh Kudus Allah tinggal di dalam diri kita. Di Matius 12 ayat 31, Yesus berbicara tentang hujat terhadap Roh Kudus dan bahayanya membuat duka atau memadamkan roh. Di sini kita bisa melihat betapa jelasnya jalur hubungan tersebut.
yaitu antara yang di 1 Korintus 3 dengan yang di Matius 12. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa perikop di 1 Korintus 3 ini adalah uraian atau penjelasan Paulus tentang pengajaran Yesus di Matius 12. Selanjutnya mari kita lihat 1 Korintus 3 ayat 10-17. Apakah hal yang mau disampaikan oleh perikop ini kepada kita? Berdasarkan ayat ini banyak orang yang berkata, sekalipun hasil pekerjaan Anda terbakar, Anda tetap diselamatkan. Sekalipun Anda tidak punya hasil pekerjaan atau jika hasil pekerjaan Anda sedemikian buruknya sehingga layak untuk dibakar, selama Anda masih punya iman, Anda akan tetap diselamatkan. Inilah jenis penyelewengan dari ayat ini yang sering kita dengar. Apakah ini yang dimaksudkan oleh Alkitab? Coba perhatikan serta renungkan baik-baik ayat tersebut. Konteks dari 1 Korintus 3 ayat 10-17 adalah membangun gereja dan bukan keselamatan individual. Perhatikan baik-baik dan Anda akan melihat bahwa seluruh perikop ini berkenaan dengan jemaat Allah. Perikop ini tidak mengacu pada kehidupan pribadi perorangan. Di ayat 9 Paulus berbicara tentang kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kata kamu ini dalam bentuk jamak, ini mengacu kepada jemaat. Paulus sendiri yang pergi menginjil di Korintus, dan dia berbicara kepada jemaat ini. Aku yang meletakkan dasar bagi jemaat ini, aku yang membangun jemaat Korintus ini. Kemudian datanglah Apolos, hamba Allah yang lain yang membangun di atas landasan yang telah kuletakkan, atau dengan gambaran yang lain. Dia menggunakan gambaran di bidang pertanian di ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram. Di ayat 8 dia berkata, hal itu bukan berarti bahwa aku ini lebih baik daripada Apolos. Yang menanam dan yang menyiram adalah sama. Kami semua melakukan pekerjaan Allah, tetapi kami melakukannya secara berbeda-beda. Jadi yang dia bicarakan adalah hal pembangunan jemaat di Korintus, dan prinsip ini berlaku juga di dalam pembangunan jemaat-jemaat yang lain. Selanjutnya ia melanjutkan dengan berkata, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, atau yang menghancurkan atau merusak jemaat Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Dia tidak sedang berkata tentang seorang yang sedang membinasakan dirinya sendiri, karena jika Anda sedang membinasakan diri Anda sendiri, maka Anda tidak membutuhkan Allah untuk membinasakan Anda lebih lanjut, sebab Anda sudah binasa. Akan tetapi jika ada orang yang membinasakan jemaat Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Segenap ayat itu berbicara tentang pembangunan gereja. Kita tidak boleh mempersempit maknanya ke arah individual. Jika kita sudah mengerti bahwa ayat-ayat ini berkenaan dengan jemaat Allah, maka kita perlu mengajukan satu pertanyaan. Lalu pekerjaan apakah yang sedang dilakukan atau dipersoalkan itu? Tentu saja pekerjaan itu adalah pekerjaan membangun jemaat Allah. Anda bisa lihat lagi kesejajarannya di Matius 12 ayat 30. Yang mengumpulkan bersama aku, berarti mengumpulkan umat Allah atau jemaat Allah. Yang mencerai-beraikan berarti mencerai-beraikan umat Allah, domba-domba Allah, kawanan Allah, atau tuayan Allah. Terserah gambaran mana saja yang Anda pilih, semuanya berkenaan dengan gereja. Jika kita sudah memahami poin ini, kita akan maju ke poin berikutnya. Dan pertanyaan yang kita ajukan adalah siapa yang membangun gereja Allah? Tentu saja yang berada di garis pertama adalah para hamba Allah. Hal ini terlihat di 1 Korintus 3 ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di sini terlihat kami dan kamu. Lalu siapakah kami itu? Yang termasuk kami ini adalah Rasul Paulus, Apolos, dan juga Kepas atau Rasul Petrus. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kami membangun kamu, itulah maksudnya. Lalu mengapa perikop ini sulit dipahami? Paulus berkata, kami membangun kamu, kamu adalah gereja, kami adalah kawan-kawan sekerja Allah yang membangun gereja. Atau jika Anda mengganti gambarannya, kamu adalah ladang Allah, dan kami adalah para pekerjanya, yang satu menanam dan yang lain menyiram. Di 1 Korintus 3 ayat 15 dikatakan, jika pekerjaannya terbakar habis, ia rugi, tetapi ia sendiri diselamatkan. Lalu siapakah yang diselamatkan di sini? Jika pekerjaannya terbakar, para pekerjanya tetap selamat. Bangunannya habis terbakar, akan tetapi pekerjanya tetap hidup. Petrus, Apolos, Paulus akan tetap selamat. Para pekerja Allah yang setia pada pelayanan Allah, orang-orang yang terlibat di dalam pembangunan jemaat Allah akan tetap selamat. Jika pekerjaan mereka musnah, jika jemaat yang dibangunnya binasa, mereka akan tetap diselamatkan. Yeremia 15 ayat 1-2.
Akan tetapi hal itu bukanlah suatu penghiburan bagi setiap pekerja Allah yang berdedikasi. Hal yang ditakutkan oleh Paulus adalah jika pekerjaannya rusak. Bukanlah merupakan suatu penghiburan bagi Paulus jika dia sendiri diselamatkan, akan tetapi jemaat yang dia bangun binasa. Roma 9 ayat 3. Namun saya melihat orang-orang Kristen ini mengklaim hal tersebut sebagai sumber penghiburan mereka. Sekalipun pekerjaanku sia-sia, aku tetap diselamatkan. Pekerjaan apa yang Anda maksudkan? Apakah Anda terlibat dalam pembangunan jemaat Allah? Karena inilah isi sebenarnya dari perikop tersebut. Janganlah Anda mengutip secara gegabah dan menarik satu ayat keluar dan mengartikannya sesuka hati Anda. Kita harus melihat keseluruhan dari konteksnya. Inilah prinsip utama dalam menerangkan isi Alkitab. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di video berikutnya tentang makna dari kualitas material yang digunakan seperti emas, perak, permata, kayu, jerami, dan lain-lain. Yohanes 8 ayat 31-32, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."